La tafil mar'ah anil kalam illa litabki. Perempuan tidak akan berhenti bicara kecuali dia telah menangis. Rajulu la yansa awalan imru'atan ahabbuha. Laki-laki tidak akan lupa kepada cinta pertamanya. Wal mar'u la yansa awalan rajulun khaniha. Sedangkan perempuan tidak akan pernah lupa kepada seorang lelaki yang pertama kali mengkhianatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam satu kajian yang akan kita jadikan sebagai renungan dalam diri kita. Baiklah, di dalam hadis kudusi Allah berkata, Yaqulullahu ta'ala li malaikati in tuliku ila abadi wa sabbu alaihi wala sabba fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Allah berkata kepada malaikatnya, in tuliku ila abadi, pergilah kepada hambaku, wasabbu alaihi bala sabba, timpakanlah kepadanya suatu bencana atau musibah atau bala, berikan kepada hambaku musibah. Kenapa? Fa inni uhibba an asma'a sautahu, karena aku sangat senang mendengar suara hambaku yang merintih. Aku senang mendengar suara hambaku yang meminta, memohon kepada aku, kata Allah. Hadis qudsi riwayat At-Tabrani. Cuma saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis qudsi ini kita berpikir bahwa segala yang kita terima di atas dunia ini, kesusahan di dalam hidup, musibah dan bencana, yang demikian adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia kebanyakan melupakan Allah. Manusia tidak mengingat Allah. Sedangkan Allah ingin melihat hambanya menyebut. Allah ingin melihat hambanya memanggil, meminta nama Allah. Makanya Nabi SAW berkata, bila seorang ditimpa musibah, maka jalan terbaik baginya adalah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dijelaskan oleh para ulama kita. Tapi di zaman yang modern ini, setiap musibah, masalah, bencana yang kita alami, kita lebih cepat bercerita kepada orang lain. Kita lebih cepat mengadu kepada orang lain, seolah-olah orang lain mampu mengatasi masalah kita, seolah-olah orang lain bisa menyelesaikan masalah kita. Terkadang kita menghibur diri, terkadang kita mengobati hati sendiri dengan berkata, semua yang kita alami ini adalah sebagai cobaan saja. Mudah bagi kita mengatakan semua adalah cobaan, tapi cobaan itu mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diuji seharusnya mendekan, mengadu dan mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bersimpuh sujud kepada Allah, meminta pertolongan, meminta bantuan Allah, sehingga di dalam musibah itu dia menjadi orang yang sabar, sehingga akhir dari musibah itu dia menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah lepas kehidupan yang kita lalui dari semua perkara-perkara yang menyulitkan. Kenapa? Disebabkan hati kita hanya bisa ditenangkan oleh kemewahan dunia. Hati kita hanya bisa dipuaskan oleh segala benda-benda dunia. Padahal semua itu adalah cobaan bagi hati kita. Apakah hati kita ini lupa kepada Allah setelah hati didatangkan beberapa benda yang sangat indah gemerlapan? Apakah kita masih ingat Allah setelah kita mendapatkan segala yang kita inginkan? Semua itu adalah cobaan. Beruntunglah orang yang hatinya senantiasa istiqomah mengingat Allah, bersama Allah saat dia susah, di saat dia kaya, di saat dia sukses, namun hatinya tidak pernah lupa kepada Allah.
hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut-nyebut, minta tolong kepada Allah, selalu meminta tolong karena dia sadar tidaklah mampu dia menjalani hidup ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang ingin dekat kepada Allah, ada orang yang ingin menjadi kekasih Allah, tetapi hatinya diisi dengan dunia, hatinya diisi dengan keindahan dan kemewahan dunia, hatinya diisi dengan kerakusan dunia. Dari mana dia akan sampai kepada Allah? Berkata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, kaifa yurhalu ilallah wa huwa mukabbal bi syahawati. Bagaimana mungkin engkau sampai kepada Allah sedangkan engkau terikat oleh syahwatmu? Orang yang terikat tidak bisa berjalan. Hatinya diikat oleh dunia, hatinya diikat oleh kesenangan dunia. Bagaimana dia bisa sampai kepada Allah sedangkan dia terikat oleh dunia? Bagaimana dia bisa sampai kepada Allah? Caranya adalah lepaskan ikatan dunia, fokuskan hatimu kepada Allah. Biarkan otak pikiran kita untuk dunia, tapi hati kita mutlak semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita memulainya? Kita memulai semua itu dari kesadaran. Kesadaranlah yang akan menuntun kita kepada Allah. Kesadaranlah yang akan membangkitkan hati kita agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di dalam hatiku, tidak ada di dalam hatimu kecuali Allah. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Belajar terus setiap hari, mengingat, mengisi hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian singkat ini bisa menjadi renungan kepada kita semua, dan setelah itu kita menjadi hamba yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.